Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Husnul Maira yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri keempat dalam diskusi penerapan hukum Newton. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Ahmad Mulyasir, yang kedua ada Syahrani Harahap, yang ketiga ada Salma, yang keempat ada Kurnia Citrawati Utami. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah penjelasan alat dan bahan oleh rekan saya Ahmad Mulyasir. Oke, baik, kami dari kelompok 6 kelas 2G dengan materi hukum Newton membuat sebuah proyek yang bernama lift menggunakan energi listrik. Jadi untuk bahan-bahannya sendiri kami menggunakan sebuah charger yang kami sedikit modifikasi untuk menyambungkannya ke saklar dan ke dinamo. Kemudian bahan kedua ada kardus yang kami gunakan untuk tiang sekaligus penampang sekaligus untuk liftnya. Kemudian kami juga menggunakan benang sebagai tali yang menarik lift dan menghubungkannya ke dinamo. Oke, jadi yang pertama kami menghubungkan listrik. Kami menghubungkan listrik dari stop kontak terminal menggunakan charger yang kemudian kami sambungkan ke saklar. Jadi di sini fungsi saklar adalah untuk memberikan energi listriknya ke dinamo atau untuk mematikannya. Jadi pertama listrik masuk ke saklar, kemudian dari saklar ini kami nyalakan untuk menghidupkan dinamo. Kemudian dari perputaran dinamo inilah yang akan menarik lift untuk naik ke atas. Oke, mari kita coba alatnya. Yang pertama, hubungkan charger ke terminal. Setelah terhubung, kita gunakan saklar untuk mengontrol liftnya. Oke, kita nyalakan saklarnya. Oke, liftnya naik. Saat saklar dimatikan, lift akan berhenti bergerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umum tentang hukum Newton. Yang pertama ada hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Hukum Newton 2 berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut jika diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan massanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan hukum Newton pertama. Hukum Newton 1 menyebutkan bahwa benda akan tetap diam jika tidak ada benda yang bekerja padanya. Ketika lift dalam keadaan diam, tidak ada gaya yang mendorong ataupun menarik lift. Ketika mengatur lift dalam keadaan diam ataupun tidak bergerak, gaya-gaya yang ada di lift tersebut itu dalam berkeseimbangan. Gaya gravitasi yang mendorong lift ke bawah sebanding dengan gaya tali yang menarik lift ke atas, sehingga total gaya tali adalah 0 dan lift dalam keadaan diam. Oke, di sini kita akan membahas mengenai penerapan hukum Newton 2 pada lift, di mana bunyi hukum Newton 2 yaitu adalah percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, rumus dari hukum Newton 2 yaitu adalah sigma F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan. Nah, di dalam proyek miniatur lift ini, gaya yang bekerja pada lift adalah gaya gravitasi dan juga gaya tarik. Gaya tarik lebih besar daripada gaya gravitasi, maka lift akan naik. Jika gaya gravitasi lebih besar daripada gaya tarik, maka lift akan turun. Nah, jika gaya tarik
sama dengan gaya gravitasi, maka mereka akan tetap diam. Lift akan tetap diam. Akan membuktikan percepatan pada miniatur lift ini. Pertama, kita akan mengukur kecepatan lift untuk naik ke atas ketika lift tidak ada orangnya atau tanpa beban, dan hanya beban dari lift ini sendiri. Lift ini tidak ada masanya, tidak ada bebannya. Maksudnya masanya itu hanya lift ini sendiri. Kita akan mengukur kecepatannya. 1, 2, 3. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan lift sampai naik ke atas adalah 2,89 detik atau second. Lalu yang kedua, kita akan mengukur kecepatan lift untuk naik ke atas ketika lift memiliki massa. Nah, lift ini membutuhkan waktu 3,73 detik untuk sampai ke atas. Ini tadi adalah waktu yang dibutuhkan untuk lift sampai naik ke atas. Selanjutnya kita akan mencari percepatannya menggunakan rumus A sama dengan 2S per T kuadrat. Yang pertama, kita akan mencari percepatan lift yang tidak ada bebannya terlebih dahulu. Sebelumnya, kami sudah mengukur jarak untuk lift sampai naik ke atas adalah 0,32 meter. Lalu kita akan menghitung percepatan pada lift waktu yang kedua tadi dengan menggunakan massa. Semakin besar massa yang diberikan pada lift, semakin kecil percepatannya. Dan semakin kecil massa yang diberikan pada lift, maka semakin besar percepatannya. Hal ini telah membuktikan hukum 2 Newton yang berbunyi bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Tadi penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.